Ya, sejawat Cimsa sekalian, selamat siang. Senang rasanya kita bisa berjumpa lagi walaupun saya berhalangan. Tetapi kita akan berbicara mengenai bioetika. Saat ini adalah pendahuluannya dan ini adalah isu yang sangat menarik. Karena belakangan ini problem di dunia sosial media ini cukup erat ya. Dan apalagi kalau di dalam kehidupan kita yang adalah dunia medis. Belakangan ini kita kerap kali mendengar masalah etis ya, etika. Kadang-kadang ini etis, ini tidak etis. Nah, selanjutnya kita ingin mau mengenal apakah itu etika. Nah, di dunia yang sekarang ini gitu ya, sangat berbeda dengan dunia yang saya alami dulu. Perkembangannya sangat begitu cepat. Saya dulu mengenal media sosial itu mulai dari Friendster ya. Dulu itu Friendster dipakai untuk berkenalan dan cari pacar. Tapi sekarang kita mulai mengenal bahwa bukan hanya berkomunikasi satu sama lain gitu ya, tetapi juga untuk hal-hal yang eh, bisa bersifat positif maupun negatif. Akhir-akhir ini kita dimarak dengan sosial media yang bisa berjualan ya. Nah, oleh karena itu kita penting juga gitu loh. Bagaimana praktisi medis juga menggunakan sosial media gitu ya di dalam dunia yang sekarang, dan tentunya informasi ini harus memiliki sebuah tatanan ya. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang seharusnya, mana yang tidak. Oleh karena itu kita akan belajar mengenai etikanya dalam bersosmed dan juga etika sosmed bagi para praktisi kesehatan. Etika adalah sebuah sistem moral ya yang akhirnya mengatur ya seorang individual atau sekelompokan orang yang bekerja gitu ya, atau memang dia berkaitan dengan sebuah profesinya, bagaimana dia menentukan tindak tanduknya ini dinilai dengan uh, baik buruk atau salah benarnya. Nah, etika ini bukan soal perasaan, tetapi bukan juga soal agama. Dan dia juga ada batasan berbedaan dengan hukum, karena pelanggaran etika tidak bisa dikenai pelanggaran hukum. Dia adalah pelanggaran etika. Dia juga mengikuti norma dan kebudayaan di tempat tersebut. Dia bukanlah juga sebuah keilmuan gitu ya, tetapi kita bisa mempelajarinya dalam bentuk keilmuan tertentu gitu ya. Nah, tujuannya adalah kita akan melihat bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip moral ini di dalam berpraktek kita sehari-hari. Tadi saya singgung memang mengenai etika, tapi kok bagaimana bedanya dengan moral? Nah, etika ini lebih sempit daripada moral. Sedangkan moral itu adalah prinsip di mana kita menilai ini adalah benar atau salah gitu loh. Dan lebih abstrak karena hal ini lebih universal. Sedangkan etika adalah ketika kita melekat kita dengan siapakah kita sendiri gitu ya, dengan profesi yang kita jalani. Dan ini lebih praktek di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam hal ini kita juga akan berbicara mengenai etika yang kita aplikasikan di dalam hal-hal tertentu di dalam sisi kehidupan kita. Nah, ketika kita mengalami sebuah dilema gitu ya, ada beberapa dilema etika gitu ya. Ini kita harus lihat dan ditinjaunya dari kebaikan dan keburukan gitu. Contoh gitu ya, dalam penggunaan morfin, morfin sebenarnya tanda kutip gitu ya, kalau kita salah menggunakan ini seringkali diasumsikan sebagai barang penyalahgunaan yang berakibat terhadap adiksi. Tetapi
akan sangat baik kalau kita menggunakan morfin bagi seorang kanker yang mengalami sakit yang demikian berat gitu ya. Dan ini maka pemberiannya ini bisa dibenarkan. Nah, bagaimana cara kita menghadapi sebuah dilema etika gitu ya? Kita mengenali dulu problemnya apa sih dalam etikanya. Kita cari dulu adalah kebenaran-kebenaran atau fakta-faktanya. Fakta situasinya, bagaimana pandangan lingkungan, pandangan masyarakat tertentu, dan apakah hal ini berrelevansi dan berkorelasi satu sama lain. Setelah kita melakukan gitu, kita melakukan evaluasi. Setidaknya saat ini ada 5 pendekatan. Ini adalah pendekatan utilitarian atau kegunaannya, mana yang paling baik dan di mana yang paling berguna. Kemudian adalah pendekatan hak gitu loh. Apakah saya berhak untuk mendapatkan hal ini, ataupun juga pendekatan keadilan. Apakah dalam memutuskan kita memperhatikan aspek keadilan atau tidak. Juga kita lihat adalah apakah ini melihat adalah komunitas secara keseluruhan atau hanya beberapa orang saja atau hanya elit-elit saja. Ataupun dalam hal ini kita masuk ke dalam siapakah kita sebagai virtue. Nah, di dalam kedokteran karena kita memiliki sebuah kemuliaan tersendiri atau virtue, maka lebih banyak kita akan menggunakan kepada virtue approach ini. Dan kita akan menentukan decision dan melakukan tes dan kita mau melihat gitu ya. Bagaimana nanti aspek ini berlaku di dalam masyarakat. Dan ini juga kita harus melihatnya secara situasional. Oleh karena itu, etika yang berkaitan berdampak banyak kepada kedokteran gitu ya atau kehidupan. Nah, ini kita sebutnya adalah kumpulan bioetika. Nah, ini adalah kalau kita lihat browsing, kita lihat dengan kamus adalah a relative recent terms was coined in attempt to draw attention to the fact that rapid development in science have occurred in adequate considerations of value. Ini berkaitan dengan nilai-nilai kita. Bioetika is thought as sebagai jembatan antara truth dengan values yang sendiri. Nah, sekarang prinsip bioetika yang kita terapkan gitu ya. Di dalam hal ini UNESCO mulai melihat bahwa bioetikanya harus memperhatikan adalah hak-hak human right, adalah kegunaan dan harm and benefit, kemudian juga otonomi. Kita banyak berkaitan di sini adalah kerahasiaan medis, responsibles, dan juga berikutnya adalah consent, ini adalah hak pasien untuk mendapatkan informasi. Kemudian ketika ini juga orang yang memberikan konsen itu kita harus lihat gitu ya, bagaimana ketika seorang itu tidak dapat memberikan konsen. Itu juga respect for the human vulnerability dan personal integrity. Yang lainnya kita bisa lihat di sini, terutama kita akan melihat bagaimana sharing benefit-nya dan ada social responsibility sendiri dalam hal ini. Dan kita juga harus melihat adanya equality, justice, dan equity. Ini adalah sebuah prinsip-prinsip bioetika. Sedangkan di dalam bioetika pelayanan, kita melihat adalah seperti ini. Di dalam medical ethics sendiri, kita mengatur adalah bagaimana interaksi dari penyedia layanan kesehatan dengan penerima layanan kesehatan. Yang didasari oleh 4 prinsip seperti ini. Yaitu adalah prinsip-prinsip mengenai hak dari pasien sendiri. Kita harus memperhatikan yang tidak merugikan pasien, efek manfaatnya, dan keadilan. Nah, sekarang muncul gitu ya, problem apa yang kita akan dapatkan dalam perkembangan teknologi, terutama di dalam dunia sosial media ini. Sosial media kelebihannya adalah kita mudah sekali untuk mendapatkan informasi gitu ya. Sekarang kita dapat mengkoneksikan orang di seluruh dunia
dan kita bisa belajar bersama online. Dulunya ada resources yang sulit untuk kita lihat gitu, yang sulit kita dapatkan. Sekarang juga sosial media ini dipakai juga dalam upaya bukan hanya meningkatkan traffic, tapi kita juga mendapatkan sharing of benefit atau monetasi gitu ya dalam hal ini. Dan informasi-informasi juga seperti dalam COVID, kita juga bisa memberikan informasi ini, namun di saat yang lain itu kita melihat juga banyak juga hoax, banyak juga informasi yang tidak benar berseliweran, sehingga kita juga melihat gitu ya bagaimana ketika penggunaan sosial media dan ID ribut dengan jaring saat itu gitu ya di masa COVID, dan juga bagaimana kita juga ketinggalan informasi seandainya kita tidak mengamati perubahan apa yang terjadi gitu ya, atau perkembangan di dalam teknologi ataupun informasi-informasi yang berkembang dengan sangat cepat. Tetapi yang saat ini kita mungkin highlight di masalah yang saat ini adalah sekarang false informations. Dan kedua adalah orang kerap kali mendiagnosa dirinya sendiri dan tidak lagi tanda kutip nih mempercayai dokternya, atau karena mungkin accessible ke dokternya agak sulit, atau dia akhirnya mempermudah, dia akhirnya menggunakan self-diagnose. Jadi hati-hati dalam memberikan informasi mengenai pengobatan, karena pengobatan ini menjadi hal yang tidak terukur. Kadang-kadang adalah kelebihan dari seorang dokter adalah mengukur dan memonitor efek daripada terapeutik tersebut. Isu di dalam sosial media adalah beberapa hal ini adalah secara global, bahwa penggunaan sosial media biasanya juga orang-orang tersebut ya bukan hanya mencari informasi, tetapi juga membutuhkan sebuah interaksi, di mana kadang-kadang ada beberapa akses-akses bagaimana tentang mental health. Saya tidak akan banyak berbicara mengenai hal ini, tetapi penggunaan media massa ini bisa bersifat baik ataupun juga bersifat berdampak buruk. Ya, oleh karena itu kita perlu untuk melihat adalah waktu yang kita pergunakan di dalam sosial media kita harus fokuskan. Kemudian juga kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, dan juga kita harus cerdas dengan dan kritis terhadap informasi yang dibagikan. Nah, sekarang adalah bagaimana pentingnya etika ya. Kalau tidak diatur dengan etika, maka sosial media ini bisa kacau beliau gitu ya. Kita banyak bisa ancaman, bahkan ada orang yang bisa mendatangi karena dia merasa tersinggung dengan sosial medianya. Oke, saat ini adalah sosial media, etika dalam sosial media. Kita harus juga berinteraksi secara sosmed gitu ya. Bagaimana kita memaparkan dan menjelaskan kredibilitas siapakah kita, karena bisa saja orang mengaku-ngaku seorang dokter gitu ya, tetapi dia berbicara mengenai dokter, tapi kredibilitasnya otomatis ini harus kita perhatikan. Banyak juga mulai dari teman-teman atau sejawat yang lain, dari mulai koas sudah membangun platform sosial medianya sendiri dalam hal juga untuk mendapatkan atensi ataupun juga ingin membagikan informasi. Oleh karena itu ada beberapa prinsip di dalam sosial media. Dalam etikanya di sini adalah jelas siapa yang akan berbicara di sini, transparansi, dan kita juga membuka komunikasi dua arahnya. Dalam hal ini bagaimana kita, ini penting sekali gitu loh. Penting adalah etika bersosial media, karena sekarang juga bukan hanya dari etika, tetapi juga kita mulai diatur gitu ya dengan undang-undang informasi dan teknologi ini. Kemudian kita bisa juga membangun lebih luas gitu ya hubungan dengan pasien yang biasanya kita hanya komunikasikan di dalam ruang praktek ataupun di dalam penyuluhan-penyuluhan. Tetapi harus kita lihat bahwa interaksi di sini bukanlah interaksi terapeutik ya dalam sosial media, karena juga nanti ada isu bahwa keterbukaan gitu ya, rahasia medis sosial atau orang akan diketahuinya gitu. Oleh karena itu biasanya saya juga membatasi untuk memberikan informasi yang bersifat secara general, bukan informasi yang secara individual. Justru untuk di dalam kita memberikan edukasi secara individual,
itu kita memang membutuhkan ruang tersendiri, adalah ruang terapeutik di mana kita bisa berpraktek secara langsung ataupun sekarang sudah diatur dalam bentuk telekonsultasi. Nah, kita akan lihat ini sebuah contoh gitu ya. Dia bisa mengedukasi, menjerahkan informasi, tetapi di satu hal dia juga bisa memberikan produk yang dia bisa perjualbelikan. Apakah ini cukup etis kalau digabungkan dengan satu informasi, dia mengaku seorang dokter tapi dia juga memberikan produk dengan obat-obatan, maupun obat itu adalah terkait dengan masalah medis maupun di luar dengan hal itu. Nah, ini yang kita perlu untuk lihat klarifikasinya. Ataupun platform seperti ini. Pak Feli bukanlah seorang dokter, tetapi dia juga berbicara gitu ya, menyinggung sedikit permasalahan tentang isu. Tetapi ini masih juga bagian dari keahliannya karena beliau adalah dosen yang pembimbing, dan kita melihat bahwa ada masalah psikologisnya sendiri seseorang yang menjalani skripsi gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian lebih relate akan hal ini. Baik, sekarang bagaimana nih kita bicara mengenai sosial media di lingkup dokteran? Tadi sempat saya singgung bahwa hubungan komunikasi dokter pasien adalah sebuah komunikasi yang unik gitu ya, karena kita didasari atas komunikasi terapeutik. Kita ingin menolong dan memberikan informasi dengan pasien, yang informasi itu akan diperjualbelikan. Kita ada interaksi atau timbal baliknya. Ya, dalam hal ini harus dibangun juga dengan kerahasiaan, kepercayaan, dengan ada privasi saat dia berkomunikasi. Nah, kadang interaksi dari si dokternya di dunia maya atau di sosial media mungkin ini bisa menjadi icebreaker atau menembus ruang sehingga dia bisa dikenal dan juga bisa mau mencari informasinya, kira-kira siapakah orang yang kompeten, tetapi harus juga ditunjang dengan kompetensi yang dimilikinya gitu. Banyak orang yang sangat kompeten, misalnya beberapa ahli yang benar-benar ahli tetapi tidak memiliki sosial media, tetapi dia adalah orang yang kompeten untuk berbicara di bidangnya. Sedangkan ada juga penggiat media sosial yang dia juga belum tentu kompeten dalam berpraktek. Oleh karena itu kedua hal ini juga harus dijalin gitu ya. Saya melihat beberapa rekan-rekan para dosen sekarang ini, dan terutama di bagian penyakit dalam, teman-teman, contohnya Dr. Jeremy membangun platform sosial medianya sendiri, Dr. Stephen yang sudah mengawalinya, dia mengedukasi di topik yang relatif sulit, yaitu adalah mengenai alergi imunologi, dan memberikan isu-isu untuk menerangkan gitu ya. Dan ini sangat baik sekali untuk kita rasa. Di balik itu, tetapi juga kalau kita memiliki unsur-unsur yang lebih gitu ya, atau memang memonetasi, kita juga harus melihat dalam koridor yang benar. Nah, ini contoh adalah yang paling sekarang ini sudah berkembang adalah channelnya Dr. Vito, atau kita kenal sekali Dr. Vito adalah salah satu yang memulai gitu ya, bagaimana sosmed ini mengedukasi dalam bentuk YouTube dan yang lain-lainnya. Baiklah, dalam hal ini kita juga harus menjaga profesionalitas kita, memberikan informasi yang tepat, yang benar, dan juga berbicara apa yang kita kuasai, dan kita juga harus tahu rambu-rambunya di mana gitu ya. Secara ini kita juga kalau mau menceritakan seseorang gitu ya, atau testimonial, ataupun kita bercerita mengenai suatu kasus, juga kita harus menjamin anonymity-nya. Nah, adapun demikian, saya sangat menyarankan kalau kita juga bisa membagi gitu ya antara sosial media yang kita pergunakan di dalam untuk mengedukasi gitu ya. Dalam hal ini bagaimana untuk dengan adalah sebuah personalnya. Saya pun juga melakukan demikian. Ada 2 akun Instagram saya yang saya pisahkan gitu ya. Yang ini adalah yang baru, sehingga mulai membangun, dan isinya adalah kebanyakan edukasi, dan ya ini
saya sekedar untuk hobi dengan membagikan informasi-informasi yang para relasi yang bisa yang tadi menembus batasan, sehingga kalau dia bisa melihat apa yang jadi tren tanpa dia bertemu dengan saya, nantinya mungkin dia bisa berkonsultasi lebih lanjut. Dan secara medikal profesional kita harus diatur nyari kodeki. Belakangan ini juga sempat kita melakukan banyak diskusi dengan ID juga mengenai hal ini. Nah, sejauh ini memang platform ini, sejauh dokter itu tidak menjual dirinya gitu ya, atau mempromosikan dirinya, tetapi firm dalam mengedukasi sehingga orang malah mendengar dan tahu kompetensi dan informasi apa yang bisa berguna, terutama juga untuk mengatasi kegelisahan dan juga memberikan sebuah klarifikasi atas informasi-informasi yang terjadi di dalam. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab kita? Nah, tanggung jawab kita adalah saling mengikatkan dan kita menjaga koridor ini supaya jelas bahwa informasi yang diberitakan adalah informasi yang tepat. Contohnya kalau kita mendengar gitu ya, atau bisa membaca ada postingan yang kurang tepat, maka kita bisa berdiskusi juga, dan juga mungkin kita bisa menegur satu sama lain gitu ya kalau ini, ataupun kita membuka ruang untuk dapat berdiskusi. Jadi kita harus klarifikasi di mana kebenaran-kebenaran itu, apakah ini sebuah menjadi rekomendasi, panduan klinis, guideline, atau informasi yang masih membutuhkan penerangan lebih lanjut. Akhir kata, inilah yang kita bisa sama-sama pelajari. Mungkin juga saya banyak belajar juga dari kalian nanti. Sayang mungkin waktu tidak memungkinkan, mungkin kita bisa bikin forum yang lain di mana kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya sudah boleh berbagi dengan informasi-informasi yang juga sudah disiapkan dari tim CIMSA, dan mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih.